Komunitas Kajang terdiri atas 2 wilayah adat, yaitu ada wilayah Kajang Dalam dan ada Kajang Luar. Jadi ini batas wilayah adat Kajang Dalam. Di dalam sana jalan menuju Kajang Dalam. Jadi semua akses transportasi itu sudah tidak ada. Dan situasi Kajang Luar itu seperti ini, sudah ada kendaraan dan memakai listrik. Aktivitas masyarakat Kajang Luar itu selain menenun, mereka juga bertani. Jadi ini suasana masyarakat Kajang Luar yang sedang memanen hasil bertani mereka. Simbol kesadaran sudah letak dalam menjalani seperti apa yang diajarkan secara temurun oleh leluhur. Seperti yang kita lihat dipasang di sini, pasang rekajang jaga linoa lolom munena. Ia katom panganga rupa tau lolom boronga. Artinya jagalah bumi beserta isinya, seperti hutan. Punanu tak baing kajua reboronga angorangi bosi apa tandrek tumbusu inyoron nangonta. Jadi artinya kalau kita menambang kayu di hutan akan mengurangi hujan, akan menutup sumber air karena daun menyerap sumber air. Bosi akakna anan roy tumbusu, artinya akar pohon dalam kayu itu dalam hutan menyimpan sumber kehidupan atau tumbusu sumber air. Punan nupan raki boronga, nupan raki kalenu sagena tosennu. Jadi kalau kita merusak hutan, artinya kita akan merusak diri kita sendiri beserta 7 keturunan keluarga kita. Jadi pesan Rekajang itu adalah kita disuruh betul-betul menjaga hutan. Pasang Rekajang yang lainnya itu yang diajarkan secara turun-temurun oleh leluhur, yaitu amenteng konuka masa-masa, acidong konuka masa-masa, atlingka konuka masa-masa, atmiak konuka masa-masa. Artinya berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, melangkah engkau sederhana, berbicara engkau sederhana. Jadi masyarakat Kajang itu umumnya mereka semua memakai baju hitam mulai dari atasan sampai ke bawah. Jadi pewarna alami benang yang digunakan oleh penenun masyarakat Kajang itu mereka menggunakan pewarna alami, yaitu daun tarung atau daun nila. Jadi daun nila ini dipetik seperti ini, kemudian direndam selama 2 hari. Setelah direndam, daun nila yang sudah direndam 2 hari diperas, kemudian air dari daun nila tersebut kita campur dengan kapur dengan air abu. Jadi inilah proses mewarnai benang. Yang warna hitam dalam wadah tersebut adalah pewarna alami dari daun tarung atau yang biasa dikenal dengan daun nila. Jadi proses mewarnai benang itu dilakukan 2 kali putaran pada semua wadah-wadah ini. Jadi mulai dari ujung ke sana, kembali ke sini. Itu fungsinya dilakukan pemerasan sebanyak itu agar benang yang akan ditenun nanti itu warnanya betul-betul hitam pekat. Hasil pemerasan ini baru 1 hari diberi pewarna. Dapat kita perhatikan di sini warnanya belum terlalu hitam ya. Nah, proses nila itu untuk menghasilkan hitam pekat itu dilakukan selama 5 hari, paling lama 5 hari. Dan nila yang dalam wadah ini ada campuran kapur dengan perasan abu.
Jadi ini benang yang sudah diwarnai. Jadi setelah diwarnai dan dikeringkan seperti ini sudah kering. Selanjutnya ini akan diane perapian benang. Jadi ini namanya proses patoro. Proses patoron ini tujuannya untuk merapikan atau menyatukan benang dalam satu tempat begini. Setelah dirapikan dan disatukan, benangnya itu seperti ini. Selanjutnya proses angane. Proses angane ini dilakukan di bawah kolam renang. Jadi proses angane ini harus dilakukan dengan cermat agar kualitas benang saat ditenun itu hasilnya juga bagus. Jadi proses angane ini dari ujung sini sampai di ujung sini. Jadi setelah proses angane ini, selanjutnya anian dipindahkan untuk siap ditenun. Selanjutnya proses menenun. Menenun ini bisa jadi satu sarung selama 1 minggu. Jadi dalam 1 bulan itu kira-kira bisa jadi 4 sarung. Ketika proses menenun itu dilakukan setiap siang sampai dan malam, 9 hari itu bisa jadi 2 sarung. Kalau menenun dilakukan setiap hari. Karena seperti yang kita ketahui, umumnya penenun itu bekerja juga di kebun dan sawah mereka. Jadi masyarakat menenun itu ketika sudah pulang dari aktivitas kebun mereka atau sudah beraktivitas di dapur. Jadi orang yang tidak ada aktivitas lain selain menenun itu bisa jadi 9 hari bisa jadi 2 sarung. Jadi yang berwarna merah jambu dan hijau ini namanya Pak Ratu. Jadi warna Pak Ratu ini yang dipasang penenun itu tergantung kemauan si penenunnya dan tergantung kemauan si pemasang tenun. Mengenai adanya makna di balik warna itu tidak ada. Itu hanya sesuai selera masing-masing bagi si pemesan. Jadi ini ada benang yang putus. Untuk membuat hasil tenun itu sempurna, benang yang putus tersebut kita sambung kembali, diikat. Ini namanya Pak Ratu Gahu atau yang biasa dikenal masyarakat warna biru ya. Warna biru yang di pinggir sarung ini namanya patase. Jadi sebelum menenun itu kita pasangi patase dulu di bagian awal agar tenun itu bisa bertahan. Jadi kain tenun yang sudah jadi itu panjangnya sekitar 3,5 meter. Kain tenun tadi yang panjangnya 3,5 meter, ketika sudah jadi sarung itu lebarnya 1 meter dan panjangnya 1,5 meter. Jadi selanjutnya proses sanggarusu. Proses sanggarusu ini merupakan proses untuk mengkilatkan kain tenun. Jadi yang digunakan itu menggunakan keong. Ini keong dari laut. Tenaga yang digunakan pada saat proses sanggarusu harus menggunakan tenaga ekstra karena kayu yang di atas bisa saja lepas ketika tidak memegang erat-erat kayu dengan keong yang di bawah ini. Satu sarung bisa digarusu selama paling lama 3 jam. Bisa kita lihat perbedaan kain tenun itu yang sudah digarusu, kilatannya itu kelihatan, ini yang sudah digarusu dan ini yang belum.